Shalom, salam meroket. Tahun ini adalah waktunya untuk kita meroket dengan sangat kuat, naik dan menyelesaikan destiny. Saudara, Tuhan berkata tahun ini, mari kita pelajari siapa yang masuk tanah Kanaan. Saudara, dan siapa yang masuk tanah Kanaan adalah kita tahu, saudara, selain generasi yang muda, ada dua tokoh yang paling terkenal, yaitu Joshua dan Kaleb. Dan kita tahu, saudara, Joshua adalah lambang dari Yesus sendiri. Karena Joshua artinya dan namanya sama dengan Yesua, Hamasiah, yaitu Yesus sendiri. Tetapi ada Kaleb. Dan siapakah Kaleb ini? Saudara, Kaleb ini artinya anjing. Nama artinya Kaleb adalah anjing. Ada sesuatu yang aneh. Saudara, kenapa Tuhan dalam segala kemahatauan, saudara, dia melihat, dia mengenal, dan dia menetapkan ada satu orang lagi yang namanya Kaleb, yang artinya anjing. Saudara, saya berdoa supaya kita menangkap, saudara. Saudara, ada sifat anjing, ada sifat Kaleb yang sangat penting untuk hari-hari ini kita pelajari. Dan itu harus ada dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang memasuki tanah Kanaan, menikmati semua janji Tuhan. Apa yang ada pada Kaleb atau orang yang sifatnya seperti anjing? Saudara, dikatakan Kaleb artinya anjing yang terus dan terus dengan passion mengikuti tuannya. Saudara, ini yang pertama. Saudara, Alkitab berkata bahwa Kaleb ini punya roh yang berbeda, punya jiwa yang berbeda, saudara. Dia ada satu kerinduan yang besar. Dan dia berkata, saya tidak mau jauh, saya tidak mau pergi, saya tidak mau untuk tidak menyelesaikan destiny. Saya harus dan pasti untuk selalu ada di dekat tuannya. Saudara, dan apakah kita punya itu? Apakah kita punya keteguhan itu? With passion, melakukan apapun, mengejar Tuhan dengan sangat-sangat, saudara, merindukannya dengan lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, tetapi Kaleb itu juga dari dua kata, saudara, kol dan leb, saudara. Dan itu bahasa Ibrani yang artinya sekali lagi, saudara, bulat, segenap hati. Saudara, ada banyak orang melakukan hanya dengan setengah hati, asal rutinitas. Saudara, kita melakukan pekerjaan kita sebagai sebuah kebiasaan dan bahkan beban. Buat Kaleb tidak pernah beban. Dia dengan seutuh, bulat, saudara. Dia tidak pernah, saudara, setengah-setengah. Saudara, tetapi dia juga artinya Yefuno. Saudara, dan Yefuno itu artinya anjing yang berjaga-jaga, anjing yang selalu bersiap, anjing yang selalu, saudara, berbalik kepada tuannya. Tetapi anjing yang tidak pernah, saudara, meninggalkan apa yang harus dijaganya. Saudara, tetapi itu juga artinya Kenas, saudara. Dan Kenas, saudara tahu, Kaleb, saudara, punya saudara nama juga Kenas. Dan Kenas itu artinya berburu. Dia tidak akan berhenti berburu. Dia tidak akan berhenti berlari. Dia tidak akan berhenti menggunakan semua instingnya, saudara, untuk mengejar, untuk melakukan apa yang Tuhannya suruh. Dan saudara, saya mau cerita tentang satu anjing yang namanya Togo. Saudara, ini anjing yang benar-benar, saudara, menjadi sebuah inspirasi. Bahkan, saudara, dia menyembuhkan lewat pengorbanannya, saudara. Dia membuat begitu banyak, saudara, desa yang diselamatkan hari itu. Saudara, itu di tahun 1900 ada banyak desa di daerah kutub, saudara, yang terserang difteri. Dan itu membuat begitu banyak anak yang mati, anak yang menderita, anak yang bahkan kehilangan, saudara, kemampuannya untuk bicara, untuk normal karena penyakit ini. Dan itu sudah ada serumnya, sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya. Tetapi itu ada di tempat yang sangat jauh. Dan daerah-daerah itu, saudara, adalah daerah yang terpencil di tengah gunung es, di tengah, saudara, lautan es. Dan akibatnya tidak bisa helikopter, tidak bisa mobil yang melewati itu. Dan untunglah ada satu anjing yang namanya Togo. Saudara, dan anjing ini berlari begitu rupa membawa serum ini. Saudara, dan anjing ini sudah sangat kelelahan. Saudara, es pecah.
Dan pada waktu es pecah, anjing ini harus berenang di tengah dinginnya es. Saudara, anjing ini bahkan dilempar sama tuannya, seperti dikorbankan, saudara, supaya dia bisa terus berlari di tengah pecahan-pecahan es. Anjing ini gak pernah berhenti, saudara, sampai dia hampir mati. Anjing ini terus berlari, saudara, melewati kebutuhan, melewati, saudara, semua hambatan, melewati semua kemampuan anjing yang biasa. Akhirnya serum itu sampai dan menyembuhkan begitu banyak orang. Hari ini saya mau berkata, kalau tahun ini kita tidak punya kebulatan hati, kita tidak punya tekad, kita tidak punya, saudara, sesuatu untuk mempush, merobek bahkan semua kedagingan kita, memaksa kita lebih dari limit yang pernah kita ada, kita tidak bisa meroket. Mari, ini waktunya punya hati yang tetap dan bulat. Tuhan Yesus memberkati.